Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul 'azim. Para al-mukarramun yang saya cintai, saya banggakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada pengatur acara, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada malam ini biasanya malam kajian akidah ya. Jadi kebetulan saya dikasih tugas untuk menyampaikan materi akidah. Akidah artinya ikatan. Kadang disebut mudah. Ada dan nikah, itu ikatan perjanjian pernikahan. Akidah juga disebut tauhid, ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mengesahkan Allah. Kalau akidah adalah ikatan kita, hati kita terikat dengan arkanul iman, rukun iman yang 6. Jadi rukun iman yang 6 itu adalah diikat di kalbu kita, di hati kita, menjadi keyakinan kita, sehingga disebut tauhid. Jadi akidah, tauhid, iman istilahnya. Maka itu ada pelajaran di sekolah atau di kampus, ada mata kuliah tauhid ya. Tauhid nanti syariahnya fikih, kemudian tasawuf, atau iman, Islam, ihsan ya. Kadang-kadang gitu. Akidah, syariah, akhlak. Ini rukun agama. Adapun kalimat yang kita akan kaji malam ini adalah masih sangat dasar dari awal, yang dikenal sebagai ma'anil ya, ma'ani la ilaha illallah. Arti-arti lafaz la ilaha illallah kita akan kaji. Ma'ani la ilaha illallah, arti-arti dari la ilaha illallah. Kita sering kali membaca tahlil, yang namanya tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kadang la ilaha illallah disebut tahlil. Nah, kalau orang itu mau kemana, mau tahlilan itu ya dominasinya kepada lafaz la ilaha illallah. Padahal isinya banyak, macam-macam ya. Di surat Al-Quran saja macam-macam. Di situ ada takbir, tahlil, tasbih ya, kalimat-kalimat itu. Tetapi yang disebut tahlil adalah la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahlilan itu mau baca la ilaha illallah sebenarnya. Nah, la ilaha illallah sejak kita lahir sudah didengar. Begitu lahir diazanin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di situ ada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah kita dewasa, katakan setelah ambil balik, kita banyak memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Ada surat, ada 300 kali, ada 100 kali, ada
21 kali atau 10 kali, ya saking males sekali. Setelah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, nah kalau la ilaha illallah maka subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, di akhir la ilaha illallah. Kita jarang baca la ilaha illallah sampai 300 kali baca. Apalagi kalau wiridnya berjamaah. Kalau sendiri kita, ya, misalnya sholat sunnah memperbanyak kali, ya memang diperintahkan. Jadi itu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kalian dengan ungkapan la ilaha illallah. Terjemahnya nanti. Perbanyak itu. Latihan ini belum tentu kita waktu sakarat bisa baca itu. Jangankan sakarat udah enggak segarnya udah belum tentu kita bisa baca la ilaha illallah itu. Jangan dianggap mudah. Apalagi kalau dosa sama orang tua, sama ibu sama bapak. Sulit itu seperti Alqamah ahli hadis, ahli Quran, tapi giliran mau mengucapkan itu dalam kondisi sakarat enggak bisa membaca la ilaha illallah sebelum dimaafkan dosanya oleh orang tua. Jadi jangan dianggap mudah. Oh la ilaha illallah gampang. Belum tentu kita bisa. Sedangkan man qala akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya ketika kita mau mati sempat baca la ilaha illallah, lepas nyawa kita dakhala jannah. Ada tiket untuk masuk surga. Karena kita sudah tahu itu. Sudah iman, sudah ada akidah kita yang terdekat dengan arkan iman tadi. Salah satunya adalah kalimat thayyibah. Nah, kalimat ini disebut kalimat thayyibah. Jadi nama dari apa itu dari lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Atau ada lagi qaulun tsabit. Jadi kalau kalimat thayyibah itu kalimat atau ucapan yang bagus. Kalau qaulun tsabit ucapan atau ungkapan yang kokoh yang kuat. Kadang ini tauhid ini atau akidah ini disebut juga ya urwatul wuthqa di Quran. Tali yang kuat, urwatul wuthqa. Jadi sebenarnya itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tapi disebutnya macam-macam nama. Jamaah sekalian, kita harus mengenal benar ini. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dipikirkan, Abdul dzikri, zikir yang paling hebat, la ilaha illallah. Sampai-sampai bisa menjamin kita masuk surga. Rasulullah mengajak pamannya yang begitu sangat sayang kepada Rasul itu pamannya Abu Thalib. Tapi sayang karena memang hidayah itu bukan dari Nabi, bukan dari siapa-siapa, harus dari Allah. Sampai melepaskan nyawa nggak bisa mengucapkan itu Abu Thalib yang jasanya luar biasa, tetapi ketika mau mengucapkan la ilaha illallah dia tidak sanggup, dia tidak bisa. Jadi tidak iman Abu Thalib itu. Kalau orang Syiah dia punya iman tidak, tetapi ungkapannya di dalam hati, tapi di dalam Al-Quran tidak. Rasulullah menangis karena mamanya diajak mengucapkan la ilaha illallah saja tidak mau dan tidak bisa. Sehingga ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, enggak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Cinta banget kepada pamannya, sedih banget pamannya wafat. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Apa-apa harus dikehendak
sampai paman Rasulullah itu yang segitu sayangnya membela lahir batin istilahnya, tapi untuk mengucapkan kalimat itu saja nggak bisa. Semoga kita nanti menjelang kematian nggak usah nunggu mati sekarang, harus perbanyak. Sebab ya kalau kita sudah nggak sadar ucapan la ilaha illallahnya belum tentu didengar oleh Allah. Apa sebab? Ya orang itu kayak orang itu sekarang mumpung masih segar, mumpung masih istilahnya ingat ya. Jangan udah sekarang nggak tahu apa-apa misalnya baru la ilaha illallah, padahal dia mendengar iya bacaan la ilaha illallah. Apakah dia masih didengar ucapannya? Padahal kayak orang itu kita dialog dengan orang tidur, lalu orang tidur menjawab omongannya, begitu bangun kita tanya, itu tadi kamu jawab ngomong, ingat gak ngomongnya? Agak ingat, orang masih. Jadi kalau sekarang mau diajarkan, lakimu mau takum la ilaha illallah, ajarkan orang-orang yang mau mati, bukan mayit. Kalau mayit sudah mati, ini mau mati, kita mau mati, nggak tahu besok kapan atau lusa atau minggu depan, tahun depan nggak tahu. Ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Sekarang kita akan belajar. Jadi kembali ke dasar lagi. Yang pertama kali kita lahir diberikan la ilaha illallah. Ketika keseharian kita hidup dengan la ilaha illallah, menjelang kematian kita juga harus membawa la ilaha illallah. Supaya kita punya tiket untuk masuk. Nah, lafaz la ilaha illallah pengertiannya sangat banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang harus disembah, tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang pantas disembah. La ilaha, ditolak dulu Tuhan yang lain. Itu namanya rukunnya. Yang disebut rukun la ilaha illallah ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama la ilaha, ini nafi namanya, tolak, nggak ada Tuhan. Lata, Uzza, Hubal, Manat yang kayak begitu itu bukan Tuhan. Ya. Kemudian Dewa Siwa, Wisnu, Brahma dan sebagainya bukan Tuhan. Yesus Kristus, Bunda Maria bukan Tuhan. Kamu konsep konsep tahlil, konsep tauhid, akidah bukan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan itu. Illallah, diisbat. Jadi dinafi dulu, ditolak dulu, semua nggak ada Tuhan. Yang ada illallah, kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak ada tempat isti'anah, tempat kita minta kecuali Allah. Tidak ada isti'adah untuk minta pertolongan kecuali Allah, minta perlindungan kecuali Allah. Istighfar, mohon dihapus dosa kecuali Allah. Istighfar, mengembalikan permasalahan kecuali Allah, tidak ada yang lain. Nah di sini ada kurang lebih 16. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang harus disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dengan seikhlas-ikhlasnya melainkan Allah. Kita apa sekarang? Kita menyembah, ibadah, patuh, taat, tunduk kepada Allah benar-benar ikhlas atau karena pamrih lain, karena pencitraan ingin dikatakan sebagai orang santri, orang takwa, orang soleh. Ini pencitraan, syirik itu. Walaupun itu niat, artinya sesuatu yang baik ditampilkan depan orang, suatu kebaikan kepengen dinilai orang, itu tidak ikhlas namanya. Sedangkan niat ibadah harus ikhlas. Allah tidak perintah kalau tidak ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu orang tauhid begitu. Jadi orang tauhid gak pandang yang lainnya, hanya Allah. Oleh karena itu la ilaha illallah, tidak ada. Nah kemudian dalilnya mana? Wa ilahukum ilahun wahid. Sepotong aja sedikit. Wa ilahukum, dan ilahmu Tuhan sembahan
ilahukum ilahun wahid, ilah yang satu. Siapa Allah? Ini anallah, kata Allah, aku ini Allah. Nah, ini anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali aku, kata Allah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah senang sekali itu kalimat thayyibah. Kemudian ada lagi dalil apa? Ya, dalilnya bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Masa esa trinitas trinity enggak benar. Makanya paling tauhid, paling esa. Tuhanan yang Maha Esa, enggak masuk itu Tuhan Maha Esa, tapi tiga, trinitas trinity enggak masuk. Yang masuk hanya Qul huwallahu ahad, yaitu umat Islam sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi dalil, kalau kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid, maka hanya umat Islam yang cocok, yang lain tidak cocok. Karena bertuhan tidak esa, masa ada tiga esa. Ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Dulu Pak Hamka itu, Pak Hamka tahun 2004 pernah menulis itu waktu zamannya Eka Prasetya Pancakarsa, yang zamannya P4 ditulis oleh Pak Hamka. Lalu ini ayatnya tiap misalnya sila satu Tuhan yang Maha Esa, ada butir-butirnya, butir Pancasila di situ, lalu dipakai dalil, bredel. Zaman Soeharto. Bredel karena seakan-akan diangkat oleh umat Islam yang paling Pancasilais. Kalau lihat dari bukunya Pak Doktor atau Profesor Hamka, itu adalah umat Islam. Yang lain nggak cocok. Karena Esa saja. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Itu ayat-ayatnya kalau kita cari. Jamaah yang berbahagia, saya bacakan dulu nih ya. Makna dari la ilaha illallah nanti tidak kurang dari 16. La khaliqa illallah. Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenali ini. Sebab tadi perintahnya fa'lam annahu, kenali, jadikan ilmu. Harus kenal benar, teliti benar. Siapa Allah itu? La ilaha illallah, la khaliqa, tidak ada pencipta kecuali Allah. Yang lain yang menciptakan. Kullu ma siwallahu alam. Semua yang selain daripada Allah semuanya alam. Alam itu adalah ciptaan Allah. Atau kullu ma siwallahu al-makhluq. Allah itu khaliq, pencipta. Yang lain itu adalah dicipta. Nggak ada ya yang dianggap Tuhan lain yang menciptakan. Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma yang kayak gitu, itu kepercayaan mereka aja, dan itu bukan agama samawi, tapi agama ciptaan, ya artinya budaya, kreasi manusia. Budaya, budi dan daya, akal dan pikiran manusia menciptakan tata kehidupan yang berdasarkan akal pikiran. Lalu dijadikan budaya, budi dan daya, kreasi yang bukan dari akal, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini la khaliq, tidak ada khaliq, yang tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu identik dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kalau bukan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kan ada Allah yang menciptakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan wa ma bainahuma, di antara atau isi daripada bumi ini semua ciptaan Allah. Semua alam jagat raya ini ciptaan Allah. Oleh karena itu ya, Allahu khaliquna, Allah pencipta kita. Kalau anak-anak suka dinyanyikan Allahu khaliquna, Allahu raziquna, dipakai kesidahan. Allah itu Allah khaliquna, pencipta kami. Allah raziquna, pemberi rezeki. Itu nyanyian tapi tauhid, nyanyian akid.
menciptakan Anda? Allah. Dalilnya apa? Gitu. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nanti ada khusus kajian tauhid yang sifatnya tanya jawab. Nanti akan saya gali insyaallah kalau ada umur dan sehat. Kalau mau kita gali kata per kata, kita akan jawab pertanyaan itu, lalu jawabannya apa, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah akidah, supaya benar-benar akidah menjadi implementasi dalam kehidupan, bukan yang ada di langit doang, konsepnya doang. Begitu kehidupan kita jauh dengan tauhid. Bahkan kita syirik, munafik, ya. Bukan mau masuk surga kita, kalimat la ilaha illallah dibaca, tetapi perilaku kita adalah tidak sesuai dengan kalimat tauhid. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, tapi syirik. Dalilnya bukan qul huwallahu ahad. Dalilnya bukan wa ilahukum ilahu wahid. Ini, ya. Kemudian Allahu la ilaha ya la raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Camkan itu. Tidak ada yang memberikan rezeki walaupun kerja keras bagaimana, kalau belum rezeki kita nggak bakalan dapat. Kita nyebarkan bagi-bagi uang tuh pinjam karena musim begini paceklik, misalnya orang butuh, belum tentu kita tagih nanti kita bisa ngambil uang yang kita sudah bagi-bagikan dipinjamkan kalau belum rezeki. Gitu. Jadi rezeki, apa itu rezeki? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau milik baru kepegang, rezeki sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dinikmati. Misalnya kita punya baju, ya, baju baru dicoba, lalu ada orang melihat seperti Rasul pakai baju, lalu si baju ini yang Rasul ke pasar melihat baju gamis indah sekali, kelihatannya senang Rasul, tetapi nggak ngomong. Lalu si pembantunya ini, pelayannya ngerti, oh Rasulullah kayaknya ini tertarik dengan baju ini, gamis hijau. Akhirnya si pelayan ini ngomong ke tuannya, Tuan, tadi ada Rasulullah kesini, kelihatannya melihat ke gamis ini, mungkin beliau pengen ya, artinya dibaca lah oleh, oh dibungkus dia, diantarkan. Ya, Rasulullah sangat senang sekali, ini hadiah dari Tuhan, bukan sedekah. Rasulullah nggak pernah menerima sedekah dan ahlul bait haram itu. Itu Rasul kalau menerima sedekah haram. Ya. Makanya sangat bersih, tidak ada korup. Ya. Kalau hadiah diterima, sedekah tidak. Sedekah buat orang miskin, hadiah ke atas, ke bawah, sedekah ke atas. Kalau memberikan ke orang atasan itu namanya hadiah. Ya, kalau sekarang apa tuh istilahnya ya? Kadang-kadang yang sebab menyugup ya, gitu. Untuk jadi ahli, jadi anu naik pangkat ini, sombong, gitu kan? Nah itu yang haram itu. Ar-Rashi wal Mukasi binar, yang nyogok dan yang disogok di neraka tempatnya itu. Nauzubillah. Nah ini rezeki dari Allah lah. Rasulullah kemudian dikasihkan, lalu dicoba di depan cermin. Tahu-tahu ada yang datang suka minta-minta. Itu Rasulullah ganteng banget, bapak kayak gitu sama anaknya. Akhirnya si anaknya ini datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, bapak saya kepengen banget. Rasulullah masuk ke kamar lalu dibungkus. Pas begitu dicoba, apa ini? Saya bilangnya bukan ini, pengen yang tadi dipakai. Terus itu orang baru dicoba, udah pengen. Tapi karena ada ayat dan tanah lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dinilai sebagai orang yang bagus, yang baik, yang soleh, yang takwa. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa menginfakkan, memberikan yang sangat kamu cintai. Yang dicintai dibuka, dibungkus. Coba kalau kita diminta baju dikasih, kalau dicoba, pengen kita lihat, Assalamualaikum, diminta itu, mungkin kita nggak sanggup kita ngasihkan. Mendingan ini, kalau nggak mau ya udah, kan paling gitu. Nah ini luar biasa Rasulullah SAW. Ditegur pakai Quran langsung. Kalau kita ditegur 1000 kali pun pakai Quran belum tentu lupa. Quran nggak apa.
Nah di sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat, itu ada ayat di surat At-Tolak. Wa yarzuqhu, saya ambil potongannya aja yang kena itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka, enggak disangka-sangka. Kayak tadi kan Rasulullah melihat pengen memang dalam hatinya, tetapi tidak ngomong, tidak apa, itu ngerti yang punya toko, lalu jadi miliknya, tetapi tidak jadi rezeki karena diambil siapa? Yang minta-minta, yang ambil untung. Tetapi kaitannya dengan kehebatan budi Rasul, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sudah diterima, dicoba, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Enggak termasuk orang baik, orang soleh, orang bir kalau enggak sanggup memberikan yang sangat sayang. Kita mah kalau ngasih juga yang sudah tidak disayangi boleh dikasihkan. Ini baju yang udah lama udah jelek baru dikasihkan. Yang baru mah tidak mau. Apalagi yang dibagi-bagi dari masjid, gua pakai jubah dikasihkan dari DKG, ini kan dari hadiah dari masjid, dari DKM misalnya. Kagak mau saya kasihnya. Kalau mau itu yang dulu yang bekas. Ibaratnya begitu. Mental kita begitu dengan berbeda. Ini baru yang keberapa tadi? La ilaha illallah, la khalika illallah, la raziqa illallah. Bertiga. Sekarang la malika illallah, tidak ada pemilik. Malika itu pemilik. Kalau malika raja, boleh dua-duanya tuh. Maliki yaumiddin, pemilik hari atau penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Boleh maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, hari kiamat. Jadi boleh malik panjang, boleh malik pendek. Cara membacanya. Nah, kalau kita la malika illallah, tidak ada ya penguasa, tidak ada pemilik kecuali Allah. Alam jagat raya ini semuanya milik Allah. Apa dalil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua milik Allah. Badan kita aja milik Allah. Apa kita bisa sekarang nahan gigi jangan ompong, rambut jangan berubah dari hitam dari dulu, kulit jangan ngendor, coba mata coba selalu nggak usah pakai kacamata, telinga bisa bener-bener istilahnya apa, mendengar terus apa, nanti udah agak budak-budak gitu kan. Coba, karena bukan pemilik kita yang diberikan amanah. Pemiliknya Allah. Kalau Allah ambil, ruh kita diambil, Allah yang ambil. Kayak kita misalnya parkir, bawa motor atau motor jelek, motor bagus, mobil jelek, mobil bagus, dititip di tempat parkir, lalu ya orang parkir senang gembira yang sudah parkir. Wah ini bagus, ini. Begitu diambil sama yang punya, nggak marah. Kenapa? Saya bukan pemilik, ya pemiliknya. Nah kita, kalau Allah ambil diri kita, ambil anak kita, ambil istri kita, nggak usah lagi seharusnya Allah yang ambil. Tapi kita seringkali merasa pemilik. Harta juga banyak harta perasaan pemilik, padahal itu bukan milik kita. Ya. Di situ ada milik Pak, ada afirmasi di situ, bukan punya kita semua. Kalau punya uang misalnya katakanlah 10 juta, itu 2,5% harus milik orang lain. Tapi itu masih paling, kalau 2,5% dikasihkan itu memang milik orang. Tapi harus ditambah dengan infak dan sedekah. Misalnya ya, 2,5% itu memang milik orang. Kalau ibarat ayam, kita potong ayam, dikasih, dibuang tuh bulunya, dibuang kakinya, dibuang apa ininya, apa sih namanya, patutnya apa bahasa semua, itu dibuang kotorannya. Iya, memang nggak akan dimakan, tetapi dimakan semua itu paling. Tapi kalau potong tuh kakinya dikasihkan ke tetangga yang ini dimakan, itu ada sedekahnya. Itu baru. Jadi sudah zakat, infak, sedekah. Jangan zakat doang, orang zakat doang paling. Zakat, infak, sedekah. Gitu. Ada beda zakat
memberikan barokah, an-nama wa tahara. Zakat itu barokah, tambah nilai tambahnya, ziyadatul khair. Zakat. Infak adalah memberikan sesuatu, benda sifatnya, benda. Kalau sedekah enggak mesti benda, ngomong aja sedekah, senyum aja sedekah, menunjukkan orang misalnya tidak tahu jalan, misalnya sedekah. Bergaul dengan istri sedekah, enggak punya duit jadi sedekah. Kalau sedekah ya beda. Kalau infak materi, kalau sedekah bisa saja ya sedekah ilmu, sedekah pengalaman, sedekah apa itu intelektual, sedekah budi pekerti, sedekah bahasa. Kalau marufun sedekah, ngomong yang bagus itu sedekah. Lebih gampang sedekah sebenarnya. Bagi yang nggak punya modal, nggak punya harta, sedekah yang akhlaknya yang bagus. Ya. Nah di sini Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, selain Allah tidak bisa menguasai alam jagat raya ini. Jangan terlalu takut dengan situasi kondisi sekarang. Memang Allah pemiliknya, Allah yang mengaturnya, Allah yang berkehendak. Oleh karena itu kita nggak boleh lupa jauh dengan Allah. Ini kajian kita ketahui ya, baru kalimat la ilaha illallah. La waliya illallah. Tidak ada wali, pelindung, pemimpin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi boleh wali itu pemimpin atau pelindung. Ya sekarang ketika kita mengatakan Allah sebagai pemimpin, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemimpin kita yang mengeluarkan kita, yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka orang-orang yang kegelapan, zalim, orang kafir, ya orang munafik, orang syirik, dikeluarkan kepada ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu al-Islam. Cahaya itu Quran. Jadi kalau cahaya cuma satu, zulum itu, zulumat itu, zalim itu banyak. Kufur zalim, syirik zalim, munafik zalim, fasik zalim, maksiat zalim, tapi nur Islam itulah konsepnya Al-Quran dan Sunnah. Yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka yang tadinya ada di dalam kegelapan, kezaliman, kesalahan, dikeluarkan kepada nur, kepada Islam. Tapi orang kafir pengennya memadamkan cahaya ini. Yuriduna ayyutiu nurallah. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani maunya memadamkan cahaya Allah, maunya memadamkan Islam, maunya memadamkan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini tauhid. Kita buat kita. Gak boleh kalah dengan pola pikir mereka, ideologi mereka dimasukkan kepada kita. Ngomongnya seperti apapun, siapapun bentuknya, bisa saja bentuknya bentuk kiai, kayak Barsito, hebat, soleh, tetapi dia adalah tertipu dengan alia dunia. Sekarang ini dunia ini yang sedang dipermainkan, sehingga kumpul dunia karya maut. Dia takut dunia, ya cinta dunia, takut mati. Oh saya kalau nanti takut mati kalau ngomong gini di penjara, disetrum, di apa matilah saya. Sepertinya takut. Padahal ish kalimat awmud syahidah, ish kalimat hidup saya mulia, mati syahid. Kalau membela agama Allah, kalau membela cahaya Allah, kita nanti biasanya nggak mau ngomong begitu, takut. Wah, kalau yang seperti itu mental apa ya, kerupuk, dikit-dikit kena air, udah hewan istilahnya. Udah ini. Jamaah yang berbahagia, 1, 2, 3, 4 kembali ke walinya. Insya Allah nanti ini nggak usah di ini ya, kita harus bahas. Memang masih banyak. La hakima illallah, la amira illallah, la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, la mahbuba illallah. Itu kemudian la syafi'ah wa la dhara illallah, kemudian la muhyi wa mumit illallah, la mujibu illallah, la mustajara bihi illallah, la
jelas dengan lafaz Allah dan harus bukti dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan konsepnya doang la ilaha illallah, dibacanya bisa, Qurannya juga tahu, hadisnya juga tahu, tapi kita ya implementasi dalam kehidupan tidak sesuai dengan tauhid. Jangan diharap bahwa kita akan menjadi penghuni surga. Karena nanti yang bisa membuktikan kalimat ini, kalimat thayyibah ini bukan hanya sekedar lafaz la ilaha illallah yang diperbanyak, tapi nggak mengerti, nggak paham, nggak apalagi dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa ditarik ke sini, lafaz la ilaha illallah, baru itu bagatun thayyibatun, thayyibatun malah bentuk kalau cuma konsep doang syirik munafik. Ngomongnya doang pintar, benar sepertinya ditarik dipresetkan. Nah, ini Quran menjadi dilecehkan, tetapi hakimnya juga sudah tidak mau peduli dengan yang melecehkan agama, bahkan tidak perlu menteri agama, tidak apa-apa mau apa. Nah, ini kan kalau sudah begitu sudah bejat semua, ya, sudah rusak semua. Kita umat tunggu apa? Tunggu murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap harus berlindung kepada Allah. Dan itu bahwa kita di sini ada la marhuba illallah. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Jamaah yang berbahagia, biasa kita yang membatasi kita. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan kajian ini lafaz la ilaha illallah ini. Nanti berikutnya kalau masih ada umur, Muhammad Rasulullah itu apa? Ya, pembahasannya. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Takwa itu apa? Kita gali menurut akidah, kajian akidah dan ilmu tauhid. Itu aja dulu yang dasar-dasar, supaya jangan sampai mengaji mah udah tinggi, udah luhur dari dulu, tapi pas begitu kita untuk praktek masih belum sampai amalan kita dengan tauhid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah lain kesempatan yang tidak akan kita lanjutkan. Udah habis kan? Ya, mohon maaf maksud aku asihkan, apalagi kalau ini bentuknya apa ya? Bentuknya sangat banyak kupasannya, karena lafaz la ilaha illallah itu saja memakan waktu panjang. Tapi enggak menutup kemungkinan nanti tidak perlu saya akan buka, tidak ceramah dulu, tapi saya akan silakan siapa yang mau nanya. Gitu saya buka dulu. Misalnya sedikit tentang la ilaha illallah apa, la rasulullah illallah apa, la malika illallah dan seterusnya, silakan dipertanyakan gitu. Syukur kalau Bapak ya masih di rumah rajin baca untuk nanti dibawa ke tubuh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih kepada Ustaz yang pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengamalkan kita untuk baca sampai alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.